Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi Ekonomi Syariah dari kelompok 3 akan membawakan materi yaitu aspek sumber daya manusia, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Adi Putra, Rasmi, Gina Asmarani, Muhammad Kadafi, dan juga Putri Ramadhani. Kelompok kami memiliki sebuah tagline yaitu tetap tenang di setiap kondisi, rasakan kekuatan dirimu, dan tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah. Adapun beberapa aspek yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu pertama, pengertian sumber daya manusia, pengertian manajemen sumber daya manusia, fungsi pengembangan, analisis aspek kelaikan sumber daya manusia, rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia, sumber daya dalam studi kelaikan bisnis, dan dampak divertasi. Apa itu sumber daya manusia? Nah, apa sih sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia adalah salah satu aset usaha yang berharga, di mana sumber daya manusia sendiri merupakan satu aspek memberdayakan kemampuan para pekerja untuk melakukan yang terbaik. Sebuah perusahaan bergerak dengan baik dikarenakan tenaga kerja atau sumber daya manusianya juga berkualitas. Menurut Mathis dan Jackson, sumber daya manusia merupakan suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat dan potensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai tujuan organisasi. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Nah, menurut pandangan Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Dr. Aris Munandar, MPA, Jonggi Parlindungan 2015 halaman 18, bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur peranan setiap orang pada organisasi atau bisnis agar terjadi sinkronisasi seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Adapun poin pertama yaitu konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Adalah tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Dengan demikian, kita dapat mengelompokkan tugas manajemen sumber daya manusia atas 3 fungsi, yaitu pertama, fungsi manajerial, yang dimana di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua adalah fungsi operasional, yang di dalamnya terdapat pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga yaitu kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Adapun poin yang kedua yaitu pengembangan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor terpenting pada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, apalagi dalam sebuah manajemen, karena menurut Bukhari Zainun pada tahun 2001 halaman 17, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia, atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang seyogyanya, diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Materi selanjutnya yaitu fungsi pengembangan, dengan poin pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia, menyesuaikan kegiatan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi, dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia, dan mengembangkan sistem sumber daya manusia. Yang poin keduanya adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Dan poin yang terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Materi selanjutnya yaitu analisis aspek kelayakan sumber daya manusia. Dalam menilai aspek kelayakan sumber daya manusia, ada aspek yang paling penting dilihat kondisi yang mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja. Karena bagusnya, kompetensi para karyawan dan juga jumlah gaji diberikan. Namun, jika kenyamanan dalam bekerja tidak mendukung, maka artinya juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tidak saling mendukung. Dalam konteks ini, seorang pimpinan perlu membangun mekanisme kontrak psikologis secara khusus. Kontrak psikologis atau psychological contract adalah serangkaian ekspektasi atau harapan yang dimiliki seseorang individu menyangkut apa yang akan dikontribusikan untuk organisasi dan apa yang akan diberikan oleh organisasi sebagai balas jasa. Selanjutnya adalah menilai kelayakan seorang calon karyawan. Nah, yang pertama yaitu menilai dari segi background education atau pendidikan, kursus, dan sertifikat. Dan yang kedua adalah menilai dari segi periode experience, yaitu pengalaman kerja berkualitas. Membangun kesetiaan karyawan menurut perusahaan FedEx. Nah, yang pertama tidak ada PHK. Yang kedua adalah jaminan perlakuan yang adil. Yang ketiga, penelitian, umpan balik, dan tindakan. Yang keempat, promosi dari dalam, tidak merekrut dari luar. Yang kelima, pembagian keuntungan. Karyawan dapat memiliki saham atau mendapatkan keuntungan sendiri seperti DP perumahan atau sepeda motor dalam bentuk yang lain dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kebijakan pintu terbuka atau open information. Recruitment, konsep the right man in the right place. Konsep ini sangat populer dalam bidang sumber daya manusia karena menyangkut dengan bagaimana menilai dan menempatkan seorang karyawan pada posisi yang benar-benar dianggap layak atau visible. Dampak divertasi. Divertasi atau keragaman dalam suatu setting organisasional adalah suatu kumpulan individu-individu yang berbeda satu sama lain pada satu atau sejumlah dimensi yang mencakup kultur, nilai-nilai pendidikan, gender, status perkawinan, usia, dan lain sebagainya. Adapun poin dari aspek sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah motivasi, yang ketiga adalah job value, yang keempat adalah loyalitas, yang kelima yaitu disiplin kerja, yang keenam yaitu productivity, ketujuh training and development, kedelapan performance appraisal, yang kesembilan compensation and benefit, dan yang kesepuluh career planning, dan yang terakhir adalah retrenchment. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami berharap teman-teman sekalian dapat memahami dari presentasi kami. Kesimpulan saya sebagai pemateri yaitu pertama, sumber daya manusia ini sangat penting bagi suatu perusahaan karena suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak memiliki sumber daya manusia. Saran saya adalah lebih meningkatkan lagi kualitas diri jika ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.